Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan berbicara tentang topik keguguran lalu di kuret. Di kuret ini sebenarnya sudah ada yang menanyakan, ada dua ya. Kalau teman-teman dihadapi dengan harus dikuret, nanti kan sebenarnya ada penjelasan, ada dua macam ya. Yang pertama itu memang bisa dikuret tajam yang pakai sendok seperti ini. Lalu yang kedua dengan menggunakan alat seperti ini, vakum ya, disedot. Meskipun ini penontonnya nggak terlalu banyak ya sebelum-sebelumnya, tetapi pasti akan sangat berarti untuk teman-teman yang akan dihadapi oleh teman-teman yang amit-amit ya keguguran ya kan. Nanti kan akan tahu nanti ada vakum, ada dikuret biasa, yang mana sih begitu. Seperti pertanyaan kakak kita ini, pertanyaannya langsung spesifik bahwa komplikasinya kalau di vakum tuh apa ya dok? Di sini teman-teman mesti tahu dulu bahwa angka komplikasi yang mungkin akan terjadi itu sebenarnya cukup jarang ya. Jadi kalau misalnya saya sudah sebutkan komplikasinya ini bukan berarti ini pasti akan kejadian, karena memang sebenarnya kalau dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan itu tidak akan ada, minimal lah ya komplikasinya. Nah sekarang sekali lagi lihat dulu alatnya, bahwa kalau teman-teman perhatikan itu kan ujungnya sedotannya nggak besar-besar banget. Berarti ini hanya untuk usia kehamilan yang sebenarnya trimester pertama, yang kecil ya. Bukan yang untuk yang sudah bayinya cukup besar ataupun kelihatan yang nanti berapa 100 atau 200 gram begitu kan ya. Bukan yang semacam itu, tetapi untuk yang trimester pertama yang biasanya ini dilakukan di bawah 12 minggu. Nah dari sini komplikasi yang bisa terjadi adalah tidak bersih ya. Teman-teman sudah lihat itu bahwa kanulnya itu sedotannya itu hanya kecil, lubang di depannya pun kecil. Kalau misalnya yang ditangkap itu bisa lebih besar ataupun memang besar gitu kan ya, bisa saja memang itu tidak langsung bersih ya. Tetapi biasanya hal ini akan dievaluasi lagi oleh dokter ataupun yang melakukannya. Itu kalau memang belum bersih, kita akan melakukan lagi mungkin tambahan kuret tajam. Jadi memang bisa saja di sini pada saat melakukan pertama kali itu tidak bersih ya kan, tetapi itu akan selalu dievaluasi oleh dokter sama tenaga kesehatan yang melakukan itu kan. Kalau memang dirasakan belum bersih, mungkin akan diganti kanul yang lebih besar, ataupun nanti selanjutnya akan dikombinasi dengan kuret tajam. Itu selanjutnya meskipun batangnya itu plastik dan ujungnya tumpul, tapi ini bisa saja menembus rahim. Jadi komplikasi ini meskipun tidak banyak ya, tapi bisa kejadian ya. Makanya hal ini harus sangat-sangat diperhatikan, tidak boleh dilakukan oleh ini nih teman-teman yang melakukan ini harus ke dokter, karena hanya dokter yang mengetahui secara anatomi, di mana sebelum dia melakukan ini dia juga melakukan pengukuran dalamnya rahim itu berapa. Nah lain cerita kalau misalnya teman-teman amit-amit ya melakukan amit-amit nih ya yang aborsi ilegal begitu dengan melakukan adanya kawat, adanya itu kan sampai menusuk-nusuk ya. Itu sebenarnya sangat berbahaya loh, karena kita tidak tahu dalamnya itu seberapa asal main tusuk gitu kan ya. Lain cerita kalau misalnya hanya dokter yang melakukan, kita tuh selalu melakukan prosedur ini dalamnya rahim tuh berapa, ke atas atau ke belakang. Jadi arahnya itu pun harus ditentukan. Lalu juga seperti yang teman-teman lihat itu kan di situ ada udaranya ya. Itu bisa saja terjadi emboli dari udara ya. Jadi emboli udara pada saat itu mungkin masuk ke dalam pembuluh darah, itu cukup berbahaya ya. Itu bisa saja terjadi, meskipun saya lihat kemungkinannya itu sangat kecil, tetapi itu bisa saja terjadi. Sedangkan komplikasi lainnya saya rasa mirip dengan secara umum ya. Bisa saja terjadi pendarahan ataupun infeksi, ataupun bisa terjadinya rusak pada mulut rahim, luka, robek ya. Itu yang umum ya. Tetapi kan di sini selama teman-teman melakukan kuret ini pada tempatnya, pada dokter, saya rasa kemungkinan ini akan sangat minimal, karena sudah ada tata cara yang seharusnya kita lakukan dengan aman. Nah jadi di sini juga teman-teman bisa tahu ya, dengan alat yang sekecil ini nggak bisa juga kita menyedot bayi yang sudah ada bentuknya ya kan. Itu kan kecil, jadi ukurannya mesti yang paling kecil. Jadi kalau sudah di atas 12 minggu, misalnya 17 minggu, 18 minggu, bayi yang sudah besar, saya rasa itu nggak bisa. Nah jadi untuk teman kita yang bertanya secara spesifik penggunaan ini dan komplikasinya rasanya sudah terjawab ya. Ya meskipun komplikasi ini bisa terjadi pada kuret yang biasa, tetapi semoga ini bisa menjelaskan. Akhir kata, saya Dr. Venas yang mengucapkan terima kasih. Dream team, stick together and make history.